Ummahat rahimakumullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la syarikalah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ummahat rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakunna bitaqwallah. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Uhayyikunna jami'an tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummahat, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Semoga semua kita yang terhimpun pada majelis virtual yang baik ini dengan niat dan tujuan yang baik, semoga Allah catatkan bagian dari hamba-hambanya yang istiqamah berbuat baik dan istiqamah menjadi orang baik. Realitasnya tidak semua orang baik itu mau dan mampu berbuat baik, dan tidak semua orang yang mampu dan mau berbuat baik itu disebut sebagai orang baik dalam agama kita. Maka ummahat, di dalam agama kita dikenal terminologi iman Islam. Iman itu adalah pengakuan, Islam itu adalah pembuktian. Beriman tanpa berislam itu pengakuan yang tidak memiliki bukti, dan berislam tapi tidak beriman, pembuktian yang tidak akan pernah mendapatkan pengakuan. Semoga ummahat dan kita semua yang terhimpun di majelis spiritual yang baik ini, semoga Allah catatkan bagian dari hamba-hambanya yang beriman, berislam, sekaligus berihsan dalam kehidupan ini, sampai pada waktunya kelak Allah memutuskan kita untuk kembali kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada suri tauladan kita yang paripurna, Nabiullah Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ummahat rahimakumullah, sebelum kita masuk pada tema kajian pada kesempatan majelis virtual ini, izinkan saya pribadi menyampaikan dan mengaturkan jazakumullah ahsanal jaza kepada para ummahat dari majelis ilmu Hurun In yang telah ikut dalam kegiatan dan program dakwah kami pada kesempatan Idul Adha 1442 Hijriah beberapa waktu yang lalu, dengan menitipkan amanah kurbannya kepada kami untuk ditunaikan dan dilaksanakan di Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Teriring doa, munajat dan hormat kepada ummahat yang menitipkan amanahnya, semoga setiap tetes darah hewan kurban yang dititipkan dan helai bulunya Allah catatkan sebagai sedekah
jariyah, sedekah yang akan terus mengalirkan pahala kepada yang berkurban sampai kelak dalam liang lahatnya. Jazakunallah ahsanal jaza. Dan juga jazakunallah kami haturkan kepada ummahat Majelis Ilmu Hurun In yang telah memperhatikan, memberikan perhatian dan kepeduliannya di saat kami sedang mendapat ujian sakit dari Allah beberapa waktu yang lalu. Semoga Allah catatkan sebagai amal saleh untuk ummahat semuanya. Ummahat rahimakunallah, alhamdulillah, dan juga terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya kami haturkan juga kepada pengurus Majelis Ilmu Hurun In, kepada jamaah yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk bisa bersilaturahim sekaligus bersilatul ilmi, dan mudah-mudahan menjadi silatul barakah bagi kita pada kesempatan majelis spiritual ini. Baik ummahat yang Allah muliakan, tema kajian kita pada kesempatan ini adalah bentengi diri di masa pandemik dengan protokol langit dan bumi. Sudah maklum sama-sama bahwa menurut analisa para epidemiologi, para ahli penyakit pandemik, bahwa pandemik COVID-19 ini akan berlangsung setidaknya sampai tahun 2025. Sebab Indonesia sedang meluncur deras menuju sebuah kondisi yang disebut dengan jebakan pandemik. Kita tidak masuk pada perdebatan kenapa demikian, tetapi yang lebih terpenting seperti kata orang Arab, man arafa bu'das safari ista'adda. Siapapun yang tahu jauhnya satu perjalanan, maka dia harus mempersiapkan sebaik-baiknya bekal. Dan di dalam ajaran agama kita, bekal terbaik dalam mengharungi lautan kehidupan ini adalah takwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata takwa ini bisa diterjemahkan dengan banyak terminologi, termasuk salah satunya adalah rasa tenang. Maka subhanallah ummahat, hal yang paling mahal akhir-akhir ini, yang hampir setiap orang mendambakan dan mencarinya, adalah al-itminan, yaitu ketenangan dalam hidup. Sebab rasa tenang itulah obat yang paling utama dari setiap penyakit, pelipur dari setiap lara, dan solusi dari setiap problematika kehidupan. Ummahat yang Allah muliakan, sebagai pengantar dari tema kita pada hari ini, yang pertama, akidah kita luruskan bahwa dalam agama kita tidak ada istilah kebetulan. Dalam agama kita tidak ada istilah kebetulan. Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi pada kita semua, pada hakikatnya merupakan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pondasinya. Maka tidak ada istilah kebetulan. Yang ada hanya qadarullah. Ini semua ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam konteks kekinian pandemi COVID-19 dengan berbagai macam asumsi, rekayasakah atau apapun namanya. Pada hakikatnya semua ini adalah ketentuan dan ketetapan Allah atas makhluknya di atas muka bumi ini. Maka jangan sampai akidah kita bergeser walau 1 inci, bahwa ini mutlak ketetapan dan kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terpenting. Maka di dalam Quran surat Ali Imran ayat 191 Allah tegaskan,
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Tidak ada yang sia-sia dari ketentuan dan ketetapan Allah. Yang kedua, ummahat yang Allah muliakan, sebagaimana kami sampaikan di awal tadi, as-sakinah, ketenangan, hal yang paling mahal akhir-akhir ini. Maka agama kita mengajarkan bahwa rasa tenang itu hanya bisa didapatkan dalam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sakinatu fi khaufillah. Ketenangan itu hanya bisa didapatkan dalam rasa takut kepada Allah. Siapapun dia tidak akan pernah merasakan ketenangan dalam hidupnya jika tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ummahat rahimakunallah, ada satu kisah menarik dalam satu buku yang berjudul As-Siqah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ibnu Hibban meriwayatkan dari seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Muhammad. Ada satu kisah yang sangat menarik dari seorang sahabat terakhir wafat, sahabat Rasulullah yang paling terakhir kali wafat. Namanya lebih dikenal dalam sejarah dengan julukan Abu Kilabah. Kalau nama aslinya Abdullah bin Zaid Az-Zarmi, atau dalam sejarah yang lain, buku yang lain disebut Az-Zurmi. Tapi kunyahnya, gelarnya adalah Abu Kilabah. Abu Kilabah ini sahabat Nabi yang terakhir kali wafat. Wafat pada tahun 1400 Hijriah, tepatnya di Syam. Dikisahkan bahwa seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Muhammad itu suatu hari berjalan-jalan sampai ke tengah sebuah padang pasir, yang di tengah padang pasir tersebut ada sebuah tenda yang sudah kumuh dan sangat buruk. Maka Abdullah bin Muhammad mendekati tenda tersebut dan beliau menemukan ada seseorang yang maktu'ul yadain warijlain. Seseorang yang terbaring di dalam tenda dengan kondisi kedua tangan dan kedua kakinya telah buntu. Summum wa bukmun, tuli dan juga bisu. Satu-satunya anggota tubuh orang tersebut yang masih berfungsi hanya lisannya. Abdullah bin Muhammad mendekati sosok tersebut seraya bertanya, bagaimana mungkin dia bisa tinggal di tempat yang kumuh tersebut di tengah padang pasir yang begitu ganas dan panas. Subhanallah, sosok tersebut menjawab bahwa nikmat yang dia rasakan dari Tuhannya lebih nikmat dari semua yang disaksikan oleh Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad keheranan kemudian bertanya, nikmat apakah yang telah Tuhanmu berikan kepadamu, kata Abdullah bin Muhammad. Sosok tersebut menjawab, seandainya seluruh gunung di dunia ini ditimpakan untuk menghancurkan jasad, dan seluruh lautan ingin menenggelamkan jasad, dan bumi ingin menenggelamkan jasadku, sungguh semua itu masih lebih ringan daripada hilangnya lisanku yang bisa berzikir dan bersyukur kepada Allah. Subhanallah ummahat, maka beliau membacakan satu doa, Rabbi auzi'ni an askura nikmatakallati an'amta alayya wa faddalni an katsirin mimman khalaqta tafdila. Doa yang selalu dibaca sosok tersebut yang tidak lain adalah Abu Kilabah, ya Allah,
berikan aku kekuatan untuk senantiasa bisa bersyukur terhadap semua nikmat dan segala kelebihan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dibanding banyak makhluk yang Kau ciptakan. Dan kelebihan yang beliau maksud tersebut adalah lisan yang senantiasa bisa berzikir dan bersyukur kepada Allah. Subhanallah ummahat rahimakunallah. Di saat-saat atau di masa yang penuh dengan kesulitan hari ini, kesulitan dalam semua aspek kehidupan yang kita rasakan, atau sebagian dari kita yang merasakan, pada hakikatnya itu tidak lebih berat dibandingkan hilangnya nikmat lisan yang bisa senantiasa berzikir dan bersyukur kepada Allah. Maka kita mengambil satu pelajaran sederhana tetapi sungguh luar biasa, betapa ummahat yang Allah muliakan, nikmat beribadah kepada Allah itu tidak bersebanding dengan kenikmatan duniawi lainnya. Tetapi menjadi catatan kita bersama, kenikmatan ini hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah mendapatkan apa yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dengan istilah halawatul iman, manisnya keimanan. Mungkin semua kita beriman dan mudah-mudahan semua kita mendapatkan apa yang Rasulullah sebut dengan manisnya keimanan. Kalau kita sudah merasakan manisnya keimanan, maka untuk mengerjakan amal soleh apapun yang tidak berkait langsung dengan diri kita, tetapi berkaitan erat dengan kepentingan dan kebaikan, maslahat orang lain, akan terasa ringan untuk dilakukan. Ummahat rahimakunallah, selanjutnya sebagai pengantar dan catatan, ada 5 prinsip utama yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada 5 prinsip utama yang wajib kita pegang teguh dalam menghadapi dan menjalani takdir Allah dalam kehidupan ini. Yang pertama, prinsip tersebut kata Rasulullah adalah masyhadut tauhid. Prinsip tauhid. Tauhid dari kata-kata wahid. Kata kerjanya wahada. Tauhid artinya menyatukan, menunggalkan, tanpa ada niat, ucapan, bahkan terbetik dalam hati sekalipun untuk menduakan atau mensekutukan. Tauhid. Pandemi COVID-19 ini kalau dibingkai dalam tauhid, maka kita akan yakin hadza min fadli rabbi liyabluwani a'akfur am ashkur. Pandemi COVID-19 ini nikmat dari Allah untuk menguji kita. Apakah kita bersyukur atas nikmatnya atau kufur terhadap nikmatnya. Masyhad tauhid. Jangan sampai kita mensekutukan Allah dalam masalah pandemi COVID-19 ini, ummahat. Kata kuncinya, jangan sampai kita murtad hanya gara-gara corona. Jangan sampai kita menciptakan Tuhan baru yang palsu yang bernama corona yang maha kuasa. Aturan bakunya dalam agama kita yang bisa menyuruh dan memerintah kita itu hanya Allah. Allahu ya'mur wa yanha. Allah yang bisa memerintahkan kita dan Allah yang bisa melarang kita. Tetapi sekarang realitasnya corona ya'mur wa yanha. Corona bisa menyuruh, bisa melarang, bisa mengatur kondisi siapapun.
Ummahat yang Allah muliakan, pesan yang ingin kami sampaikan bukan berarti menafikan adanya corona atau mengerdilkan semua usaha dan perjuangan stakeholder di negara kita ini dalam membasmi corona. Tetapi pesan tauhid yang ingin kami sampaikan kepada kita semua, berlaku adillah terhadap semua ketentuan dan ketetapan Allah. Berlaku adil. Kalau kita nanti mengaji offline, jangan sampai ada ummahat majelis ilmu Hurun-In yang ke pengajian takut, tetapi ke mall berani. Kira-kira begitu. Berlaku adillah terhadap segala ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mashhad at-tauhid, prinsip tauhid. Termasuk dalam prinsip tauhid itu ummahat, jangan sampai akidah kita rusak hanya karena Allah memberikan kita ujian pandemi COVID-19 ini. Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Kata-kata bisyai'in itu artinya sedikit. Allah pasti akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut. Bisyai'in minal khawf. Maka para ahli mengatakan bahwa corona ini juga adalah produksi rasa takut, fearless, rasa takut yang menyebar di mana-mana dan kemana-mana. Seakan-akan semua karena corona dan seterusnya. Maka Allah tegaskan, yang pertama adalah sedikit dari rasa takut. Dan subhanallah, realitasnya ummahat, kalau kita membaca banyak media yang mainstream maupun media-media sosial, apa yang terjadi hari ini itu sesuai dengan urutan-urutan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Pertama ujiannya adalah rasa takut, sedikit dari rasa takut. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ minal khawf. Setelah rasa takut yang bernama corona ini, maka akan muncul apa yang disebut dengan wal-ju', kelaparan, langkanya bahan makan. Dan itu sudah mulai masuk ke dalam tahap tersebut, apa yang dimaksud, apa yang dinamakan dengan the engineering of climate change, rekayasa perubahan cuaca yang akan membuat bahan pangan pada waktunya akan menjadi langka. Maka kita lihat sekarang cuaca serba tidak menentu. Terkadang panas, tiba-tiba hujan, terkadang hujan, tiba-tiba panas. Itu the engineering of climate change, rekayasa perubahan cuaca yang diciptakan atau dibuat oleh manusia. Sampai akhirnya nanti pada berkurangnya atau kehilangan jiwa, kehilangan nyawa yang dialami oleh manusia. Maka ummahat yang Allah muliakan, pertama tadi kata Rasulullah, prinsip tauhid adalah prinsip pokok pertama dan utama dalam menghadapi semua takdir Allah dalam kita mengharungi kehidupan ini. Yang kedua, masyhadur rahmah, prinsip rahmat, kasih sayang, bahwa di balik setiap ujian yang Allah berikan kepada kita hamba-hambanya, terselip kasih sayang Allah di balik itu semua. Atau dalam bahasa lainnya dikenal istilah hikmah. Nanti menjadi masyhad yang ketiga. Masyhadur rahmah adalah kasih sayang, prinsip kasih sayang. Nah, rahmat Allah itu dalam Al-Quran terbagi kepada dua. Ada Rahman, ada Rahim. Rahman, kasih sayang Allah yang meliputi semua makhluknya, baik beriman ataupun tidak beriman. Dalam istilah lain kita kenal dengan istilah sunnatullah,
walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ini ketentuan Allah, ini aturan Allah, ini sunnatullah, itu rahmat. Maka berimankah dia atau tidak berimankah dia? Selama dia mengikuti sunnatullah dalam kehidupan, maka dia akan sampai pada tujuannya. Dan yang kedua ada rahim. Rahim adalah bentuk kasih sayang Allah yang hanya akan diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan itu akan diberikan kelak di akhirat. Maka di dalam Quran surat Al-Baqarah pada ayat 200, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, siapapun yang meminta dunia, kebaikan dunia, Allah berikan. Meminta kebaikan akhirat, Allah berikan. Meminta kebaikan kedua-duanya, juga Allah berikan. Tapi hati-hati bagi mereka yang tidak pernah merasakan ujian dan cobaan di dunia, maka kelak di akhirat dia sudah kehabisan kasih sayang dari Allah. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Maka ummahat yang Allah muliakan, prinsip rahmat, ada kasih sayang Allah di balik setiap peristiwa. Atau istilah kerennya dikenal dengan blessing in disguise. Selalu ada hal-hal ajaib di balik setiap peristiwa. Yang ketiga, masyhadul hikmah. Pasti ada hikmah di balik setiap peristiwa ummahat. Mustahil Allah berlaku zalim kepada hambanya. Ada hikmah. Tetapi hikmah ini sekali-kali tidak akan bisa didapatkan oleh akal manusia semata-mata. Akal tetap harus dan wajib dipadu dengan iman. Dipadu dan dipandu oleh iman. Maka akal itu akan sampai pada tujuan-tujuan yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Tetapi kalau akal tidak dipadu dan tidak dipandu dengan iman, maka hasilnya kalau tidak ngakalin, ya diakal-akalin. Maka ummahat rahimakunallah, hikmah dari semua masalah, ujian, cobaan, musibah yang kita hadapi dalam hidup ini, termasuk pandemi COVID-19 ini, hanya bisa dicapai dan hanya bisa didapatkan oleh mereka yang memadu akal dan imannya sekaligus. Kalau hanya menyikapi pandemi COVID-19 ini dengan akal, subhanallah, para ahli sudah memberikan pendapatnya segala-galanya. Tetapi karena tidak diikuti dengan keimanan, Masya Allah, hanya akal yang dikedepankan, maka hanya perdebatan silang sengketa pendapat yang muncul di permukaan. Dan berbagai macam problematika akan muncul. Muncul mereka yang memanfaatkan masa pandemik untuk keuntungan pribadi, kelompok, dan seterusnya, dicampur baurkan dengan kepentingan politik, kepentingan pendidikan, sosial, budaya, bahkan agama. Karena memang akalnya tidak dipandu dengan iman. Berdebat masalah vaksin, berdebat masalah obat, dan seterusnya. Karena hanya mengedepankan akal semata. Maka jadinya, kalau tidak ngakalin, maka akan diakal-akalin. Subhanallah, ummahat rahimakunallah. Maka kalau kita membaca lembaran-lembaran sejarah tentang pandemik, karena pandemik ini sudah menjadi sunnatullah, ada semenjak para sahabat, bahkan di zaman Rasulullah pun ada satu pandemik yang melanda kota Mekah. Tetapi semua masalah itu dengan mudah dan cepat diselesaikan, karena pendekatannya tidak hanya pendekatan akal, tetapi juga pendekatan keimanan. Maka menjadi sebuah keheranan bagi kita.
negara yang sama-sama kita cintai ini, negara Kesatuan Republik Indonesia, sama-sama kita cintai. Tetapi negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ini, sila pertama dari Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tegas dikatakan oleh the founding parents kita, para pendiri negara ini, mengatakan bahwa kemerdekaan adalah rahmat, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eksplisit dinyatakan. Dan di dalam Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar, pasal 29 ayat 1, tegas dikatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi di sebuah negara yang mengakui Tuhan, keesaan Tuhan, tetapi tidak pernah melibatkan Tuhan dalam menyelesaikan masalah yang Tuhan berikan kepada mereka. Ini aneh bin ajaib ummahat. Saya belum pernah nemu spanduk, mudah-mudahan saya yang salah, yang mengajak kita untuk meningkatkan iman, mendekatkan diri kepada Allah. Selalu yang didengung-dengungkan adalah protokol kesehatan, seakan-akan tidak ada protokol keimanan. Padahal kalau kita berpikir ummahat yang Allah muliakan, siapapun yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 ini, hal yang paling penting, paling pertama dan paling utama adalah keyakinan kepada Allah yang melahirkan imunitas. Karena kita bingung mau minum obat yang mana. Versi herbal banyak macamnya, versi medis banyak macamnya, segala-galanya. Kalau kita bayangkan semua itu kita konsumsi, bagaimana kondisi pencernaan kita. Tapi subhanallah, dengan keimanan yang kuat bahwa kita punya Allah, Allah yang memberikan sakit dan Allah yang memberikan kesembuhan. Walaupun terkadang-kadang fluktuasi iman itu terjadi, kadang kuat, kadang lemah, kadang muncul, kadang tenggelam, tapi alhamdulillah ala kulli hal, kekuatan dan keyakinan itulah yang bisa membuat kita sembuh, bangkit kembali, dan kembali menjalani hidup dengan semangat. Ummahat yang Allah muliakan, yang keempat adalah prinsip alhamdu. Alhamdu itu adalah pujian. Maka subhanallah ummahat, usi nafsi wa iyyakunna jami'an. Jangan sampai lisan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak Allah sukai dan tidak Allah ridhai. Dari semua apa yang menimpa kita dalam kehidupan ini, termasuk jika telah atau yang akan datang. Wal-iyazubillah, tentunya kita berlindung kepada Allah. Kalau salah satu keluarga, sahabat, atau tetangga kita ditakdirkan untuk kembali kepada Allah mendahului kita, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata atau kalimat yang pada hakikatnya tidak Allah sukai dan tidak Allah ridhai. Maka ada pesan Rasulullah kepada sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, jika salah satu anggota keluargamu meninggal dunia, maka engkau diperbolehkan menangis, tapi jangan sampai menangisi, apalagi menangiskan orang lain. Prinsip alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, dan mudah-mudahan hati, lisan, dan pikiran kita senantiasa berzikir kepada Allah, mengeluarkan kesan, kata, dan hasil yang baik, yang benar-benar Allah cinta dan Allah ridho akannya. Yang terakhir ummahat, yang kelima adalah prinsip ubudiyah. Prinsip ubudiyah adalah komitmen atau semangat kita untuk menjadikan pandemi COVID-19 ini dengan segala variabelnya dalam kehidupan, dengan segala konsekuensinya dalam kehidupan, sebagai momentum untuk
memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummahat, jangan sampai di dunia sudah diberatkan oleh berbagai macam ujian, kemudian di akhirat kita malah menghadapi siksa yang luar biasa. Waliyazubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang sekalipun dalam tanda kutip di dunia kurang beruntung, tetapi kita menjadi bagian dari hambanya yang benar-benar kelak di akhirat menjadi orang-orang yang beruntung. Al-muflihun. Al-muflihun, mereka tidak mengejar keuntungan dunia, tapi lebih memperbesar keuntungan akhirat. Maka segala kesulitan, segala ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus dalam konteks kekinian pandemi COVID-19 ini, harus menjadi momentum kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummahat rahimakunallah, selanjutnya kita masuk kepada inti pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan protokol bumi dan protokol langit. Protokol itu secara bahasa adalah aturan yang sifatnya bisa baku dan terkadang